Baiklah, saat ini saya akan memberikan tutorial tentang cara menggunakan aplikasi data anggota Gemibank Foto untuk pendataan sensus jumlah Gemibank. Untuk dapat menjalankan aplikasi ini, terlebih dahulu laptop atau komputer harus terhubung dengan Wi-Fi sehingga bisa mengakses internet. Kemudian bisa dijalankan menggunakan browser Mozilla Firefox ataupun Google Chrome. Selanjutnya, ketikkan alamat daripada website aplikasi tersebut, yaitu datagemibem.info. Ini adalah halaman login daripada aplikasi data anggota Gemibank Utuh. Untuk masuk ke aplikasi, harus ketikkan username dalam bentuk email dan password. Ada dua role atau peran pada penggunaan aplikasi ini, yaitu user dan admin. Dan yang menjadi user adalah operator pada jemaat masing-masing, dan untuk username dan password, setiap jemaat memiliki username dan password masing-masing. Oke, saya masuk dari sisi salah satu user. Oke, kalau sudah selesai memasukkan username dan password, klik pada tombol login. Oke, pada saat login, kemudian muncul save login ini seperti ini. Pilih don't save ya, atau tidak menyimpan username pada password sehingga tidak tersimpan secara otomatis. Jadi don't save, klik pada tombol don't save. Oke, ini adalah tampilan dashboard atau beranda daripada aplikasi data anggota Gemibank Utuh, dan ini masih kosong ya untuk akumulasi. Baik kolom keluarga anggota jemaat masih kosong karena belum diinput. Oke. Selanjutnya untuk menu itu terdiri dari kolom keluarga dan jemaat. Nah, kemudian ada cetak, nanti akan dicetak sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada untuk keluar atau logout dari aplikasi. Dan sekarang langkah pertama yang diinput adalah kolom. Klik pada menu kolom. Oke, kemudian tambah kolom. Oke, untuk kolom kita tambahkan kolom 1. Kemudian klik pada tombol tambah kolom. Oke, sudah masuk pada tampilan kolom yang sudah diinput tadi. Oke, selanjutnya kita masuk pada menu keluarga untuk menambah data keluarga. Misalkan data keluarga pada kolom 1, klik pada tombol tambah keluarga. Oke, selanjutnya kita mulai tambah keluarga. Untuk jemaat, di sini otomatis jemaat yang login, jadi hanya ada jemaat itu pada kolom jemaat ya, field jemaat. Kemudian pilih kolom yang sudah diinput. Yang sudah diinput tadi kolom 1. Kemudian nama keluarga, ketikkan pada field keluarga, contohnya. Jadi langsung keluarganya yang diketik. Kemudian tanggal menikah. Tanggal menikah dipilih sesuai dengan sistem yang ada, diklik pada ikon tanggal. Kemudian dipilih tanggal pernikahan. Oke, pilih pertama dulu misalkan tahunnya. Oke, kita pilih tahun berapa. Misalkan tahun pernikahannya ini tahun 1990,
September tanggal 1. Kalau sudah, kita kembali klik pada tombol September ini 1990, kemudian pilih tanggal 1. Kemudian status perkawinan. Di sini ada pilihan menikah belum capil, menikah. Oke, ini sudah menikah ya. Pilih menikah. Pilih status rumah. Misalkan rumah milik sendiri. Oke, dijelaskan dulu kembali. Misalkan di sini belum menikah ya. Jadi jika terdapat pasangan yang belum menikah, maka yang diinput pada nama keluarga itu bukan nama keluarga karena belum ada keluarga. Jadi yang diinput adalah nama. Misalkan namanya Bapak Bobby dan Ibu Mika. Ini misalkan. Kemudian tanggal menikah otomatis tanggalnya tidak ada. Jadi dikosongkan tanggal menikahnya ya, clear. Kemudian status pernikahan itu belum menikah. Jadi seperti itu. Nah, kita kembali ini pada nama keluarga. Jadi untuk penanggalan itu dipilih secara otomatis agar formatnya tetap seragam ya. Tanggal menikah 1990 bulan September, kemudian tanggal 1. Status menikah, status rumah milik sendiri, konstruksi rumah semi permanen. Ya, pekarangan yang diisi di sini adalah tentunya kalau punya rumah pasti punya kintal pekarangan ada. Dan ukuran kintal di sini yang diisi adalah luasnya. Misalkan kalau tanahnya 10 kali 20 berarti ukuran kintal 200 meter persegi. Sawah jika ada dipilih opsi ada, jika tidak dipilih tidak. Misalkan ada, ukuran sawahnya misalkan 300 meter, ladang misalkan tidak ada, ukuran ladang tidak ada, otomatis kendaraan bermotor, misalkan kendaraan bermotor yang ada motor berarti itu kendaraan roda 2. Kalau ada mobil berarti kendaraan roda 4. Dan jika keluarga memiliki kendaraan roda 2 dan roda 4, maka yang dipilih untuk diinput adalah kendaraan roda 4 yang lebih tinggi nilainya, yaitu kendaraan roda 4 atau mobil. Kemudian jika sudah mengisi data pada keluarga, maka klik tombol tambah keluarga. Oke, jadi di sini data keluarga sudah ada, sudah diinput. Jadi keluarga ada di kolom 1. Sudah ada keluarga. Dan kalau misalkan terjadi kesalahan pengisian data dan ingin dihapus, tinggal ditekan pada tombol hapus. Kalau ada yang mau diperbaiki, misalkan mau diperbaiki di sini konstruksi rumah dari semi permanen mau diubah ke permanen, tinggal klik tombol ubah data, kemudian pilih permanen, kemudian klik tombol update keluarga. Oke, di sini sudah diperbaiki konstruksi rumah menjadi permanen seperti itu. Oke, lanjut. Setelah selesai input data keluarga, maka akan diinput data anggota yang ada pada keluarga tersebut. Pilih pada menu, kemudian klik jemaat. Kemudian tambah jemaat. Oke, anggota jemaat yang pilih. Oke, kolomnya 1 tadi, keluarga yang sudah diinput.
nama lengkap daripada anggota keluarga, kemudian jenis kelamin, tempat lahir, kemudian tanggal lahir, kemudian bulan lahir. Sesudah bulan dan tahun, klik pada tombol tanggal dan bulan, kemudian pilih tanggal lahirnya. Oke, sudah. Lanjut pada kategori usia. Bapak, ya, usia, kategori usianya bapak. Akte lahir ada, status dalam keluarga. Oke, untuk non status ini diperuntukkan bagi yang belum menikah. Jadi yang belum menikah berarti belum ada statusnya ya. Tapi sudah ada bersama-sama. Jadi status baik yang si bapak, ibu ataupun jika sudah ada anak itu ketika status dalam keluarga pilihannya adalah non status. Oke, di sini untuk data yang diinput ini statusnya adalah suami. Suku etnis Minahasa. Kemudian untuk pendidikan pekerjaan. Oke, misalkan. Oke, jika penjelasan sedikit, jika pekerjaan itu adalah misalkan PNS, kemudian guru PNS, maka yang dipilih ini ada opsi guru, tapi yang akan dipilih nanti adalah PNS. Jadi seperti itu. Kalau gurunya belum PNS, berarti yang dipilih adalah guru. Jadi seperti itu contohnya. Oke, di sini karena guru PNS, seperti yang dipilih adalah PNS. Kemudian pangkat golongan dalam PNS akan 3B. Penghasilan rata-rata per bulan, misalkan ini. Dan untuk field baptis ini harus diisi CD juga sama dengan data yang bagian atas. Ini adalah data primer yang harus diinput. Kemudian ya, buka. Kemudian jabatan gerejawi ini diisi jika ada, jika tidak dibiarkan saja. Ini misalkan jabatan gerejawi fungsional, misalkan penatua, kemudian status BPJS, anggota BPJS atau tidak, golongan darah, bahasa yang dikuasai, misalkan selain bahasa Indonesia, bahasa daerah. Oke, jika sudah, klik pada tombol tambah anggota. Selanjutnya, ini tampilan data anggota jemaat yang sudah diinput. Jadi otomatis usianya akan langsung diketahui di sini ya. Selanjutnya, apabila ternyata ada data yang harus diubah, maka klik pada tombol ubah data. Kemudian misalkan di sini akan diubah golongan darahnya. Oke, maka klik tombol update anggota. Dan berhasil merubah data. Misalkan satu waktu ada anggota jemaat yang meninggal, maka diklik pada ubah data, kemudian dipilih pada keterangan ini meninggal dunia. Jadi contohnya seperti itu, kemudian klik pada update anggota.
Nah, selanjutnya kita lihat pada bagian beranda atau dashboard. Di sini sudah diinput satu kolom, ada satu keluarga dan satu anggota jemaat. Satu tile. Kita tambah anggota jemaat. Oke, masih pada keluarga yang sudah diinputkan tadi. Kemudian pilih kategori usia. Status dalam keluarga istri. Oke. Pekerjaan ibu rumah tangga. Oke, untuk pangkat golongan eselon tidak diisi. Oke, penghasilan rata-rata per bulan jika tidak memiliki penghasilan tidak diisi. Dan untuk field baptis itu wajib diisi. Dan juga CD. Oke, kemudian jabatan gerejawi struktural tidak ada, jadi tidak perlu diisi. Demikian juga jabatan gerejawi fungsional jika tidak ada tidak diisi, tidak dipilih. Kemudian status BPJS, anggota, golongan darah, bahasa yang dikuasai selain bahasa Indonesia, silakan dipilih. Jika sudah, maka klik tombol tambah anggota. Oke, data sudah diinput. Ini akan ada akumulasi daripada data yang sudah diinput. Oke, selanjutnya masuk pada cetak. Jadi di sini ada beberapa kategori juga untuk cetak. Dan saya keluar dulu, nanti masuk ke sisi user yang datanya yang diinputnya sudah banyak. Oke, saya masuk dari user Abraham Kota Bangun. Di sini datanya sudah banyak yang diinput. Nah, di sini saya akan simulasi untuk cetak data. Yang pertama, cetak anggota jemaat. Ini dari sisi user. Dan misalkan kita akan cetak anggota jemaat. Kita pilih dulu kolom yang akan kita cetak itu untuk kolom berapa. Kalau kita ingin cetak semuanya, itu bisa langsung tekan pada format cetakan yang dipilih. Jadi misalkan ini contohnya, saya cetak dari kolom ya, misalkan kolom 2. Oke, ini data dari kolom 2 yang sudah diinput. Oke, saya cetak pertama dalam format Microsoft Excel. Klik pada tombol Microsoft Excel dan akan muncul pada menu bagian download ini. Kemudian tinggal dibuka. Oke, ini tampilan daripada data anggota jemaat dalam format Excel. Jadi ini bisa diedit sesuai dengan keinginan. Contohkan juga untuk print cetak pada format PDF. Ini untuk bentuk format PDF-nya. Oke, jadi format PDF-nya seperti ini, tidak bisa diedit. Kalau edit untuk PDF ini harus dikonversi dulu secara online. Jadi konversi ke Excel ataupun ke format dokumen. Oke, selanjutnya kalau cetak print,
Oke, printnya ini akan langsung tercetak seperti ini tampilannya. Jadi formatnya ini format website ya. Ini ya, cetakan jika langsung menekan pada tombol print. Oke, jadi dipilih dan disesuaikan dengan jenis daripada printer yang ada pada yang bisa terhubung pada komputer kita. Sekarang jemaat per keluarga. Nah, ini untuk cetak jemaat per keluarga. Ini untuk cetak keseluruhan. Ya. Tapi jika ingin pilih kolom, maka silakan kolom berapa yang ingin dicetak. Klik pada kolom tersebut. Kemudian pilih dalam format apa. Kemudian cetak anggota CD jemaat. Oke, ini bisa langsung dicetak. Ini anggota jemaat yang sudah CD ya. Jadi langsung dicetak seluruhan. Pilih sesuaikan dengan format yang diinginkan. Kemudian hari ulang tahun. Oke, pilih ulang tahun yang akan dicetak itu ulang tahun anggota jemaat yang ulang tahunnya bulan apa. Misalkan kalau bulan Januari itu pilih bulan 1 ya, Februari 2, Maret pilih 3 dan seterusnya. Saya contohkan di sini pilih bulan yang ulang tahun bulan Januari. Oke, ini jemaatnya. Dan silakan dicetak. Jadi ini ada di letaknya, ada misalkan di kolom berapa itu bisa dilihat di sini. Kemudian pilih misalkan PDF, format PDF. Oke, ini daftar anggota jemaat yang ulang tahun di bulan Februari. Oke, selanjutnya yang ulang tahun di bulan Maret. Oke, ini. Jadi seperti itu, tinggal dicetak sesuai format yang diinginkan. Bisa juga di print langsung, seperti ini tampilannya. Sesuaikan dengan printnya. Printer merek apa yang akan digunakan. Oke, selanjutnya untuk cetak HUT pernikahan. Jadi untuk keluarga, untuk HUT pernikahan, misalkan yang menikah di bulan Januari. Oke, jadi tinggal di print ya, dicetak. Selanjutnya untuk pekerjaan. Oke, misalkan akan dipilih jemaat yang pekerjaannya misalkan pekerjaannya petani misalkan. Oke, ini bisa langsung dicetak sesuai format yang diinginkan. Berikut untuk kategori Dipra, misalkan kita cari untuk anak sekolah minggu yang ada di jemaat ini, klik pada kategori, kemudian klik tombol filter. Oke, jadi ini untuk kategori anak sekolah minggu yang ada di jemaat ini dan ada di kolom berapa ya, bisa dilihat di sini. Oke, kalau ingin di print, oke, dicetak dalam bentuk misalkan Excel supaya bisa diedit. Oke, selanjutnya misalkan untuk kategori ibu, kemudian di filter. Oke, ini tinggal dicetak sesuai dengan keinginan kita, format filenya. Oke, ini kalau peserta BPJS ini langsung dicetak ya, sesuai dengan format yang ada. Demikian juga untuk kategori pendeta majelis. Misalkan kita akan pilih di jemaat ini yang penatua.
Oke, ini sudah ada, tinggal di print sesuai dengan kebutuhan, di download sesuai dengan format yang diinginkan. Oke, jika sudah selesai untuk kebutuhan cetak ataupun input data, maka kita akan keluar dari aplikasi, maka klik pada tombol keluar. Oke, dari sisi admin itu bisa melihat secara keseluruhan data yang sudah diinput oleh seluruh operator jemaat. Nah, di sini untuk admin itu perannya bisa untuk edit ya. Jadi di sini admin bisa untuk edit data dan juga untuk menghapus data. Oke, ini data yang sudah masuk sesuai dengan jemaat masing-masing. Ini misalkan kita ingin cari Immanuel Modayak, ini Immanuel Modayak yang sudah masuk ini. Selanjutnya untuk ya, ini juga untuk data anggota jemaat, itu bisa dilihat dari sini ya, bisa ditelusuri berdasarkan jemaat. Jadi ini selanjutnya untuk cetak data pada sisi admin itu dicetak sesuai dengan jemaat. Kalau pada sisi user itu cetaknya berdasarkan kolom, dan di sini misalkan akan cetak anggota jemaat, jadi dipilih jemaat mana yang akan dicetak. Oke, misalkan jemaat Abraham Goto Bangun, jadi dicetak dalam bentuk misalkan PDF. Oke, ini data daripada jemaat Abraham Kota Bangun yang sudah diinput. Selanjutnya untuk cetak data jemaat berkeluarga. Oke, dipilih jemaat mana yang akan dicetak. Kemudian dipilih format file yang diinginkan. Misalkan dalam bentuk Microsoft Excel, sehingga bisa diedit. Oke, bisa juga dalam bentuk PDF seperti ini, atau di print langsung ya, sesuai dengan format website dan disesuaikan dengan printer yang ada. Oke, selanjutnya untuk cetak anggota CD, bisa dipilih yang mau dicetak itu pada jemaat mana. Jadi seperti ini contohnya, dipilih format file yang akan di-download. Kemudian pekerjaan, misalkan akan dipilih pekerjaan oke, jadi untuk anggota Gemibom yang pekerjaannya petani dipilih, kemudian klik pada tombol filter. Oke, kemudian bisa dicetak dalam format yang tersedia. Selanjutnya diklik pada format file yang tersedia. Ini contohnya seperti ini. Dan akan ada jemaatnya, jadi anggota jemaat ini berada di jemaat mana. Selanjutnya untuk cetak ya kategori BIPRA, jadi untuk Gemibom yang masuk kategori misalkan remaja,
ini, kemudian dicetak. Oke, ini untuk remaja yang ada di Gummy yang datanya sudah diinput. Kemudian untuk kategori cetak untuk jabatan gerejawi, misalkan pendeta yang ada di Gummy, klik pada pendeta, kemudian klik tombol filter, dan ini daftar pendeta yang sudah diinput datanya, kemudian dicetak misalkan dalam bentuk PDF, kemudian di download. Ini hasilnya. Cetak ini peserta BPJS, tinggal di download sesuai dengan format yang diinginkan. Dan yang berikut tingkat pendidikan. Jadi misalkan akan dilihat untuk anggota jemaat Gummy yang pendidikannya strata 1, dipilih strata 1 dan tekan pada tombol filter. Oke, ada nama anggota jemaatnya dan dia berada di jemaat mana. Dicetak misalkan, di print langsung. Jadi formatnya seperti ini. Bisa juga di download. Oke, demikian untuk tutorial penggunaan aplikasi data anggota Gummy Utuh. Semoga bermanfaat.